Angin puting beliung adalah angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan gumpalan awan gelap, besar dan tinggi, lalu petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan. Amankan barang-barang ke tempat yang aman dari hempasan angin kencang. Segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Tutup jendela dan kunci. Matikan semua peralatan elektronik. Jika terasa petir akan menyambar, hindari jendela kaca yang mungkin pecah karena benda yang dihempas angin kencang. Hindari pohon-pohon tumbang, papan reklame, tiang listrik, dan sebagainya. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Seberapa siapkah kamu akan banjir? Banjir terjadi karena dua hal, yaitu alam dan manusia. Faktor alam terjadi karena curah hujan tinggi, pasang air laut, dan sedimentasi di muara. Faktor manusia terjadi karena membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, kurangnya resapan air, dan hindari untuk membangun pemukiman di bantaran sungai. Pencegahan pun tentunya bisa dilakukan dengan membersihkan sampah di sungai, menanam pohon untuk menambah resapan air, dan membuang sampah pada tempatnya. Saat banjir tiba, pantau informasi dari media massa. Siapkan emergency bag yang dibutuhkan pada saat mendesak. Taruh dokumen di tempat yang tinggi dan matikan sumber listrik. Lalu lari dan ikuti tanda jalur evakuasi. Pada saat melakukan perpindahan, hindari arus yang deras dan berhati-hatilah akan keberadaan hewan berbahaya yang bisa terbawa arus air. Berikut adalah pencegahan dan langkah yang bisa kamu lakukan. Jangan lupa untuk prepare, plan, practice. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Video ini Sobat BMKG, karena Indonesia merupakan negara dengan potensi gempa tektonik yang cukup besar, maka menjadikan Indonesia juga negara yang rawan terjadi tsunami jika terjadi gempa yang berpusat di laut. Lalu, apa itu tsunami? Tsunami berasal dari kata su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Jadi, tsunami diartikan sebagai gelombang yang menyerang pelabuhan atau daratan. Tsunami disebabkan oleh adanya perubahan atau deformasi pada dasar laut. Peristiwa deformasi pada dasar laut dapat disebabkan oleh adanya gempa bumi tektonik dengan magnitudo lebih besar dari 7 dan kedalaman sumber gempa kurang dari 70 km. Letusan gunung berapi di dasar laut, longsoran yang terjadi di dasar laut atau longsoran di darat yang masuk ke dalam laut, dan meteor yang jatuh ke laut. Sobat BMKG, pernah mendengar istilah zona megatrust? Zona megatrust merupakan daerah pertemuan lempeng tektonik. Lalu, bagaimana zona megatrust memicu gempa dan tsunami di Indonesia? Pergerakan penunjaman lempeng Samudra Indonesia-Australia ke bawah lempeng benua Eurasia terkunci di bidang kontak antar lempeng.
Hal ini menyebabkan terjadi akumulasi medan tegangan atau stres batuan sampai pada batas elastisitasnya. Selanjutnya terjadi patahan dengan tiba-tiba yang dimanifestasikan sebagai gempa kuat dan dapat memicu terjadinya tsunami. Ada satu sumber gempa yang terlupakan, yaitu outer ray zone. Bukan hanya sumber gempa subduksi lempeng, outer ray zone atau sumber gempa di luar zona subduksi juga sebagai ancaman gempa kuat yang berpotensi menimbulkan tsunami. Ketinggian tsunami di laut relatif lebih rendah, namun memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Semakin mendekati daratan, tinggi gelombang tsunami akan semakin meningkat. Namun, kecepatannya akan semakin berkurang. Ketinggian tsunami juga dipengaruhi oleh bentuk pantai. Bentuk pantai yang terbuka akan menghasilkan gelombang tsunami yang relatif pendek. Sedangkan bentuk pantai berupa teluk akan menghasilkan gelombang tsunami relatif lebih tinggi. Karena sifatnya yang datang dengan cepat, maka kita harus mengenali tanda datangnya tsunami. Sebelum datangnya tsunami, terlebih dahulu akan terasa getaran yang kuat karena gempa bumi yang menyebabkan kita susah berdiri. Dan pada umumnya diikuti dengan surutnya permukaan air laut, serta terlihat gelombang panjang berwarna pekat di horizon sejajar permukaan air laut. Bagaimana Sobat BMKG? Sudah paham kan apa itu tsunami? Jadi tetap waspada ya ketika kita berada di daerah rawan tsunami. Yang paling penting, jangan termakan informasi yang tidak benar sumbernya ya. Apa itu tanah longsor? Tanah longsor adalah runtuhnya batuan material tanah atau campuran dari keduanya menuju bagian bawah suatu lereng. Biasanya longsor ditandai dengan adanya retakan panjang di lereng dan suara bergemuruh yang disusul oleh getaran tanah. Longsor disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya karena penebangan pohon secara liar, tidak adanya penghijauan pohon berkayu, perubahan fungsi lahan, tidak diterapkannya sistem terasering, serta curah hujan yang tinggi. Hal-hal yang harus dilakukan saat longsor adalah jangan panik, tetaplah berusaha menyelamatkan diri. Hindarilah jalur yang berpotensi longsor dan larilah ke tempat yang lebih tinggi serta berlawanan arah dari bencana longsor. Bencana longsor dapat menimbulkan berbagai penyakit, diantaranya yang terkait dengan sanitasi. Penyakit yang biasanya menyerang pada saat longsor adalah diare dan juga penyakit kulit. Penyakit akibat tanah longsor dapat dicegah dengan menjalani perilaku hidup bersih dan sehat. Cucilah tangan dengan sabun setiap kali akan makan atau minum. Konsumsilah air yang sudah direbus hingga mendidih. Serta jagalah kebersihan lingkungan di sekitar tempat pengungsian. Bila ada gejala diare, segera ganti cairan yang hilang dengan cairan elektrolit atau oralit. Jika terdapat masalah kesehatan lebih lanjut, segeralah ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk melakukan pengobatan lebih lanjut. Memahami bencana longsor dengan menjaga kelestarian lingkungan serta melakukan persiapan yang baik sebelum, saat, dan setelah bencana, maka kita akan mengurangi dampak buruk akibat tanah longsor tersebut. Gempa bumi. Tahukah Anda, gempa bumi merupakan guncangan atau getaran lapisan bumi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh adanya pergeseran antara lempeng bumi. Sesuai dengan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gempa tektonik yang terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi dan gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas vulkanologi gunung berapi. Gempa dengan skala yang besar dapat mengakibatkan kerusakan dan runtuhnya bangunan. Kejadian bencana tanah longsor dan tsunami pun kerap kali datang setelah gempa bumi. Waspadai kemungkinan gempa susulan maupun bahaya kebakaran. Jika berada di dalam rumah atau gedung, jangan menggunakan lift. Berlindunglah di tempat yang aman jika terjadi gempa. Jauhi kaca, cermin, dan benda-benda yang tergantung. Jika berada di luar rumah, carilah daerah terbuka. Jauhi pohon, lampu jalan, tiang listrik, dan papan reklame. Bencana gempa yang terjadi dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, menyebabkan cedera khususnya patah tulang, serta tercemarnya sumber air. Untuk pertolongan pertama, bersihkan bagian tubuh yang terluka.
Jika terjadi pendarahan, beri tekanan di bagian yang terluka hingga pendarahan berhenti. Gunakanlah obat antiseptik untuk menghindari luka dan infeksi, serta beri penutup luka pada luka yang terbuka. Apabila luka yang terjadi tergolong berat, segera bawa korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, termasuk suntikan anti tetanus untuk mencegah infeksi tetanus. Dengan memahami dan melakukan persiapan yang baik sebelum, saat, dan setelah bencana gempa bumi, kita akan mengurangi risiko dampak bencana yang terjadi. Kayaknya lagi zamannya gunung-gunung zaman sekarang itu untuk saling lomba meletus. Faktanya dari 1.500 gunung berapi di seluruh dunia, ternyata jika dirata-ratakan, hampir setiap minggunya ada aja gunung berapi yang meletus. Tapi pertanyaannya, kenapa gunung berapi itu perlu meletus? Apakah gunung berapi itu memang perlu meletus seperti halnya anak ABG yang baru meletuskan jerawatnya? Pendeknya, semua itu terjadi karena adanya tekanan dari bawah yang membuat gunung kemudian meletus. Tapi kenapa ada tekanan dari bawah? Tekanan dari bawah itu ada karena jauh di dalam isi perut bumi tersimpan sesuatu yang sangat panas. Jauh lebih panas dari goyangan dangdut yang suka ada di YouTube. Nah, karena inti bumi itu panas banget, singkatnya panas itulah yang memberikan tekanan ke atas, yang kemudian membentuk gunung berapi, dan saat nggak bisa nahan tekanan lagi, maka gunung berapi akan meletus. Kekuatan yang dikeluarkan saat letusan pun nyatanya bisa sangat dahsyat. Contohnya letusan Gunung Krakatau yang terkenal sangat ganas. Tapi itu pun belum yang terbesar. Masih banyak gunung-gunung lain di dunia yang letusannya jauh lebih besar. Dimana fakta uniknya, beberapa yang terbesar ada di Indonesia. Dan mungkin akan jadi bahasan di episode lain selanjutnya. Nah, meskipun begitu, tapi ternyata nggak semua gunung berapi itu kayak Krakatau. Ada juga gunung lainnya yang bisa tetap stay cool waktu lelehan dari perut bumi keluar dari kawahnya, yang bahkan beberapanya bisa ditonton dengan santai. Perbedaan ini bisa ada karena beberapa faktor pemicu letusan gunung berapi. Makanya bentuk gunung berapi beda di Indonesia, beda juga di Hawaii. Tapi tetap aja, kayaknya pas ngeliat semburan magma keluar dari kawah gunung bikin kita merinding, takut kegoreng. Tapi tunggu dulu. Percaya nggak percaya, saat musibah terjadi bukan lahar panaslah yang membuat banyak orang mati, tapi justru semburan awan panas khas gunung berapi di Indonesia lah yang membunuh banyak orang saat musibah. Dengan kecepatan yang mendekati kecepatan suara dan suhu yang bisa mencapai 1000 derajat Celcius, pastinya nggak ada satu hal pun yang bisa selamat dari terjangannya. Dan untuk melengkapi episode kali ini biar puas, tonton juga simulasi eksperimen gunung berapi meletus di channel Koharo TV biar makin kebayang bagaimana proses gunung meletus. Jadi balik lagi, setelah tahu bahayanya, jangan tetap nekat untuk ngelakuin hal yang aneh-aneh sama gunung berapi. Dan seperti biasa, terima kasih.